Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Puspanita dari kelompok Springwood. Di sini saya akan membacakan materi yang saya dapat dari Bootingan Memori di hari ke-6 minggu ketiga. Yang pertama yaitu pematerinya bernama Kak Fitri, Kak Hanif, dan Kak Rizky. Materinya yaitu pengertian beasiswa. Nah, untuk Kak Fitri sendiri itu mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Dan untuk Kak Hanif itu adalah Departemen Kemahasiswaan. Dan untuk Kak Rizky sendiri yaitu penerima beasiswa dari Jarum. Nah, beasiswa itu apa sih? Beasiswa adalah suatu bantuan yang disiapkan oleh kampus atau instansi luar seperti Bank Indonesia, KIPK, PPA, dan BBM. PPA sendiri yaitu prestasi peningkatan akademik, dan untuk BBM yaitu bantuan belajar mahasiswa. Nah, Kak Fitri sendiri bercerita kalau beasiswa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu diperuntukkan untuk mahasiswa D3, D4, dan S1, dan itu hanya untuk PTN yaitu perguruan tinggi negeri. Untuk perguruan tinggi swasta belum ada. Nah, dan kalau sudah bergabung dengan beasiswa Bank Indonesia akan masuk suatu semacam organisasi yang bernama Genbi, yaitu Generasi Baru Indonesia. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, dan ada beberapa syarat untuk mengikuti beasiswa Bank Indonesia ini. Beberapa syaratnya yaitu yang pertama, menjadi mahasiswa yang aktif. Bukan hanya menjadi mahasiswa yang aktif, tapi harus melewati 40 SKS juga. Jadi di 40 SKS ini mahasiswa harus aktif. Atau bisa dibilang sudah semester 3 baru bisa mengikuti beasiswa ini. Yang kedua yaitu melampirkan surat keterangan aktif atau kartu tanda mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu paling lama 4 semester. Nah, paling lama 4 semester ini dimaksudkan bisa di-apply 2 kali. Jadi seandainya di semester ketiga dan keempat mendapatkan beasiswa, lalu beasiswa sudah habis, dan di semester kelima dan 6 ingin memakai atau mendaftar beasiswa lagi, itu boleh. Tetapi dari UTM sendiri, dari Universitas Trunojoyo Madura sendiri, hanya membolehkan untuk satu anak mendapatkan cukup 2 semester saja beasiswa. Kenapa? Karena biar semuanya merasakan kerataannya, agar jika siswa ini sudah mendapatkan beasiswa tidak usah daftar lagi, karena biar gantian dengan siswa yang lain yang ingin mendaftar juga. Seperti itu dari kebijakan UTM sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu maksimal usia. Jadi di sini tidak semuanya bisa mendapatkan beasiswa ini karena ada batasan usianya, yaitu maksimal 23 tahun. Jika lebih dari 23 tahun berarti tidak bisa mengikuti ini karena sudah tidak memenuhi persyaratannya. Dan yang selanjutnya yaitu tidak boleh terikat dengan beasiswa lainnya. Nah, misal kalian udah punya KIP atau udah daftar KIP, mendapatkan bantuan tiap bulan atau mendapatkan beasiswa KIP lah, itu kalian tidak boleh bergabung dengan beasiswa Bank Indonesia ini. Untuk selanjutnya yaitu memiliki nilai sosial untuk nilai plus. Dan yang selanjutnya yaitu bersedia berperan aktif. Jika tidak aktif maka dana akan di stop. Jadi di sini dari semacam organisasi Genbi tadi itu aktif ke masyarakat. Jadi mereka bisa membantu atau mensosialisasikan sesuatu kepada masyarakat, terjun langsung di lapangan. Ya, ini yang akan menjadi nilai plus karena aktif. Dan kalau misalnya tidak mengikuti kegiatan ini atau tidak aktif di kegiatan ini, maka dana akan di stop, tidak akan cair dan tidak akan mendapatkan dana. Nah, cara mendapatkan informasi beasiswa. Kak Fitri sendiri menuturkan kalau kita itu harus aktif tanya di TU atau himpunan, tanya-tanya mengenai beasiswa dan beasiswa apa sih yang ada yang bisa kita daftari dan yang
membuka peluangnya banyak. Dan yang kedua yaitu stalking. Kita harus rajin-rajin mencari tahu. Jika kita menunggu informasi datang, mungkin itu akan datang, cuman kita bisa saja terlambat. Jadi lebih baik kita yang mencari tahu informasi. Selanjutnya yaitu sosialisasi bersama himpunan. Jadi jika ada kegiatan atau acara sosialisasi dengan himpunan, usahakan selalu datang dan aktif karena itu sangat berguna, apalagi untuk kita yang mengejar beasiswa. Nah, dari Bank Indonesia sendiri ada tahapan-tahapan untuk mendaftar beasiswa ini. Yang pertama yaitu mendaftar, yang kedua seleksi yang pertama, selanjutnya ada seleksi yang kedua, dan pengumuman. Nah, Kak Fitri memberikan beberapa tips untuk kita. Yang pertama yaitu memahami isi CV. Yang kedua, jika lolos saat wawancara, tetap jujur dan mengaplikasikan itu di real life. Jadi jika kita udah lolos dan mendapatkan beasiswa, apapun yang kita omongkan saat interview atau wawancara dengan pihak BI itu harus benar-benar kita aplikasikan di kehidupan nyata. Dan yang selanjutnya yaitu persiapkan pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan atau mencari tahu info. Lalu mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Lalu kurangi insecure dan membanding-bandingkan. Nah, kita sudah sangat umum bahwa kita manusia seringkali insecure atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain, seperti oh mereka lebih pintar, kayaknya aku nggak usah deh ikut daftar beasiswa ini karena saingannya pintar-pintar. Sebenarnya itu tidak boleh, karena apa salahnya kita optimis, apa salahnya kita berpikir positif, dan apa salahnya kita berusaha. Yang selanjutnya yaitu Gen B, bergerak di bidang sosial dan masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, Gen B seringkali turun terjun langsung di lapangan untuk membantu masyarakat. Nah, untuk divisi-divisinya yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua humas dan komunikasi, yang ketiga lingkungan hidup, yang keempat kewirausahaan, yang kelima PSDM atau sumber daya manusia. Nah, ada satu kata motivasi dari Kak Fitri, yaitu kekuatan dan kerajinan adalah modal, tetapi tidak ada yang lebih dahsyat dari keberanian. Nah, untuk yang speaker yang kedua, pemateri yang kedua yaitu Kak Rizky yang mendapatkan beasiswa Jarum Plus. Beasiswa yang diberikan oleh Jarum yang pertama yaitu mendapatkan uang 1 juta. Di sini Kak Rizky menyebutkan nominalnya, beda dengan Kak Fitri tadi yang belum menyebutkan nominalnya. Lalu yang kedua yaitu merupakan soft skill training. Jadi di dalam beasiswa Jarum Plus ini kita dilatih juga soft skillnya itu. Yang selanjutnya yaitu networking opportunity. Dan yang selanjutnya yaitu kriteria. Yang pertama ada academic record, yang kedua organization involvement, dan yang selanjutnya yaitu reason to join, alasan reason to join. Yang pertama yaitu soft skill, yang kedua yaitu money. Nah, proses seleksinya sendiri yaitu yang pertama registrasi online minimal semester 4. Kalau dari beasiswa Bank Indonesia tadi semester 3, di beasiswa Jarum ini minimal semester 4. Lalu dilakukan itu 10 minggu. Jadi kita menunggunya itu 10 minggu lamanya. Selanjutnya yaitu seleksi, lalu tes, lalu dicek media sosialnya. Lalu selanjutnya masuk ke Q&A time, yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama, bagian apa yang banyak gugur atau bagian seleksi yang apa sih yang banyak gugur atau yang gagal di dalam seleksi itu? Nah, yang pertama yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap administrasi. Di sini banyak yang gagal di tahap itu. Lalu selanjutnya, beasiswa apa yang kuotanya banyak? Yang pertama BI itu yang Bank Indonesia itu tidak lebih dari 75 mahasiswa di UTM sendiri. Khususnya di fakultas teknik itu under 10. Jadi nggak ada 10 mahasiswa teknik yang mendapatkan beasiswa ini. Kata Kak Fitri mungkin hanya 7, tapi juga rata sama fakultas lainnya.
Nah, yang kedua, kalau di Jarum sendiri itu tidak ada batasan, asalkan kampusnya menjadi mitra Jarum. Dan yang ketiga yaitu apa sih Kak tips beasiswa agar tidak dicabut? Nah, tips-tipsnya itu yaitu aktif di kegiatan, dan yang kedua menambah poin plus. Nah, ada lagi yang bertanya tentang benefitnya. Yang pertama yaitu banyak mensupport ekonomi. Yang kedua, bakti pada negeri. Nah, untuk second speaker dan materi yaitu tentang informatika juara. Yang pertama yaitu gerakan informatika juara. Tujuannya yaitu untuk menghimpun seluruh mahasiswa teknik informatika yang mau mengikuti lomba. Yang kedua yaitu mengarahkan dengan dosen pembimbing yang bisa membimbing kita untuk mengikuti lomba. Nah, kompetisi yang diikuti itu apa aja sih? Yang pertama ada domestik, yang kedua ada Apple developer, dan masih banyak lagi. Nah, tips-tips apa sih yang bagus untuk kita yang pengen mengikuti lomba dan pengen aktif di dunia akademik? Yang pertama yaitu cari teman atau tempat di mana kamu bisa belajar bareng. Nah, jadi mencari teman yang istilahnya sama sefrekuensi, atau jika kita ambis, maka teman kita harus sama-sama ambis agar kita sama-sama imbang, agar tidak terpengaruh. Misal kita ambis, teman kita tidak ambis, bisa saja kita turun tidak ambis lagi karena teman kita teman kita yang menginvite kita untuk tidak ambis lagi, jadi kita turun semangatnya untuk mengejar yang kita inginkan. Yang kedua yaitu jangan membatasi diri kamu untuk belajar bersama. Yang selanjutnya yaitu stay positive. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik persidangan. Ini di materi keempat. Apa itu persidangan? Persidangan yaitu pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama setahun sekali. Nah, jenis-jenis persidangan itu yang pertama adalah sidang pleno, yang kedua sidang komisi, yang ketiga sidang paripurna. Nah, ada beberapa istilah dalam persidangan. Yang pertama yaitu scourging atau pending, yang kedua yaitu lobby, yang ketiga adalah deadlock, yang keempat yaitu walkout, yang kelima yaitu voting, yang keenam yaitu PK atau peninjauan kembali. Nah, ada beberapa juga peserta sidang yang dibedakan. Yang pertama yaitu peserta sidang penuh, yang kedua yaitu peserta sidang peninjau. Untuk pemimpin sidang itu ada 3. Yang pertama adalah presidium 1, presidium 2, dan presidium 3. Nah, sekian resum saya dari hari ke-6 Booting and Memory 2022. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.